maju. Itu lornya ambil bang. Jangan bang. Aduh ya. Ya elah. Malah kalah. Astaga. Main mulu, udah main kalah dulu nih, belajar nih kayak gue nih fisika. Langan besok. Ya belajar apa sih fisika? Ya, Gue udah fisika. belajar mencoba memahami tapi nggak ngerti Fik. Ya ampun. Lu tahu gak sih sebenarnya di HP nih yang lu barusan pakai buat main yang buat kalah itu tadi ada pakai konsep fisika. Hah? Masa sih? Ya iyalah, elektromagnetik itu sebenarnya konsepnya itu gampang. Oh, gelombang elektromagnetik. Sebenarnya itu gelombang yang biasa disebut game gak sih? Terus juga nih ya, gelombang elektromagnetik ini dia tuh bisa merambat tanpa adanya medium loh. Terus juga gelombang elektromagnetik itu kalau dia masuk ke dalam gelombang itu bisa diukur. Nah, ukurnya itu panjang gelombang, terus ada frekuensi, amplitudo sama kecepatan, bener kan? Iya, benar itu tuh. Kalau amplitudo itu kan tinggi gelombang. Terus kalau panjang gelombang itu jarak antara dua puncak. Terus kalau frekuensi itu jumlah gelombang pada satu satuan waktu nggak sih? Iya, benar itu kata Bahe. Bentar. Ngomong-ngomong, gelombang elektromagnetik itu ada jenisnya nggak sih? Ada tahu Ron, itu gelombang radio. Nah, gelombang radio ini adalah gelombang elektromagnetik terpanjang dengan frekuensi terendah dalam spektrum elektromagnetik. Panjangnya itu sekitar 0,3 meter sampai 600 meter dengan rentang frekuensi itu sekitar 105 Hz sampai 109 Hz. Gelombang ini diradiasikan oleh muatan yang bergerak, dipercepat, dan osilasi muatan dalam rangkaian tertentu. Contohnya itu seperti rangkaian MC gitu. Oh iya, berdasarkan frekuensi sama kegunaan itu, gelombang radio kalau nggak salah itu dibagi jadi beberapa pita. Pertama itu pita gelombang pendek. Nah, pita gelombang pendek ini frekuensinya itu udah di 500 kHz sampai 54 MHz. Nah, di dalamnya itu ada radio AM. Nah, frekuensinya itu kalau nggak salah ada di 540 sampai 1710 kHz. Nah, itu untuk nyalurin sinyal dari radio AM-nya ini. Oh, jadi selama ini tuh gue nonton TV, dengerin radio, itu semuanya tuh ada terkaitannya sama fisika ya? Gelombang-gelombangnya yang ditangkap itu sama pita-pita yang udah lu jelasin tadi. Nah, itu lu paham. Gimana Jam? Gampang kan fisika buat dipahamin? Lumayan sih, tapi kan tadi lu bilang gelombang itu terbagi menjadi beberapa jenis. Masih ada yang lainnya dong? Ada dong, menurut artikel yang gue baca, ada gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dengan frekuensi yang lebih tinggi dari gelombang radio. Gelombang mikro dihasilkan oleh tabung vakum daya tinggi, perangkat semikonduktor, atau seperti transistor gaya medan, dioda terowongan, dan lainnya. Tentang panjang gelombang. Nah, gelombang mikro ini berada pada 10 mikro dengan frekuensi yang bersekitaran 109 Hz hingga 3 kali 1011 Hz. Gitu bukan sih? Nah, bener banget tuh Syah. Selain itu, gelombang mikro juga banyak manfaatnya nih, kayak untuk sebagai pemanas makanan seperti microwave. Terus juga dia dapat sebagai pendaratan pesawat. Terus dia juga dapat mendeteksi suatu objek gitu. Nah, tadi kan udah ada 2 gelombang yang disebutin. Sekarang ada gelombang inframerah. Nah, gelombang inframerah ini tuh nama lainnya gelombang infrared. Nah, gelombang infrared ini dia punya panjang yang lebih kecil, tapi frekuensi dia tuh lebih kuat daripada gelombang mikro tadi. Nah, gelombang infrared ini lebih dikenal dengan gelombang panas. Untuk panjang dari gelombang infrared ini adalah 80 mikrometer sampai dengan 1 mm. Untuk frekuensinya, karena dia yang paling gede, dia berkisar dari 3 dikali 1011 Hz sampai dengan 4 kali 1014 Hz. Oh, yang itu ya, Fik. Yang manfaatnya itu buat terapi fisik, fotografi, pemetaan sumber daya alam, serta buat remote control gitu nggak sih? Betul. Oke, jadi kita lanjut yang keempat, ini ada cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini adalah daerah spektrum magnetik yang dapat dideteksi secara langsung oleh mata. Terus nih, cahaya tampak ini tersusun dari 7 warna. Contohnya pelangi. Kalian pada tahu kan cahaya pelangi itu warnanya apa aja? Merah, biru. Kuning.
Benar. Juga. Penting ada Oke, juga. pokoknya intinya tuh cahaya pelangi itu kan magic Hibiniu yang tadi udah kita sebutin satu-satu gitu. Gitu ya. Nah, pelangi itu terjadi diakibatkan oleh pembiasaan matahari oleh redup air. Jika warnanya itu merah, maka panjang gelombang itu akan menjadi yang terbesar. Jika warnanya ungu, maka panjang gelombang yang terjadi akan menjadi terkecil. Bener nggak? Ah, bener. Nah, untuk sinar tampaknya ini juga banyak manfaatnya. Kayak misalnya dia buat nyalurin gambar atau sinyal melalui serat optik. Nah, bukan cuma itu, dia juga bermanfaat di bidang kedokteran. Bidang kedokteran itu kayak buat mengetahui penyakit atau mendiagnosis penyakit. Nah, untuk bidang industri juga ada manfaatnya. Dia buat motong atau melas potongan baja. Tuh kan banyak banget jenis-jenisnya. Selanjutnya kita masuk ke jenis yang kelima, yaitu sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet ini memiliki panjang gelombang sekitar 380 sampai 10 nanometer. Nah, terus dia juga punya frekuensi nih. Frekuensinya itu sekitar 8 kali 10 pangkat 14 sampai 3 kali 10 pangkat 16. Nah, pada radiasi ini disebut juga ultraviolet karena dia memiliki frekuensi yang besar daripada radiasi cahaya ungu pada spektrum cahaya tampak. Itu. Wah, ternyata dari gelombang ke sinar ultraviolet. Dan ternyata ultraviolet ini banyak banget manfaatnya. Dan ternyata ini juga deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Bener nggak, Vic? Bener banget lu, Jam. Lanjut ke yang 6, yaitu yang terakhir ada sinar X. Nah, sinar X ini termasuk gelombang yang memiliki panjang sekitar 0,1 pikometer sampai 100 nanometer. Frekuensinya itu sekitar 3 kali 10 pangkat 16 Hz sampai 3 kali 10 pangkat 19 Hz. Sinar X ini juga termasuk jenis radiasi yang berenergi tinggi yang dapat menembus berbagai jenis materi. Yoi, bener nih yang apa yang dijelasin sama Napi. Jadi tuh sinar X itu juga ada manfaatnya. Kayak misalnya buat mengetahui organ-organ tubuh, nge-scan gitu. Kalian pernah nonton SpongeBob? Pernah. SpongeBob tuh ada tuh yang kayak kelihatan tulang-tulangnya, nah itu pakai sinar X. Terus juga bisa buat mengetahui bahan dari kristal. Nah, selanjutnya itu kayak mengetahui barang-barang di bandara tuh kan ada kayak scan koper. Nah, itu pakai sinar X. Dari yang sudah dijabarin, kalau nggak salah masih ada satu lagi deh, sinar gamma bukan? Yang berfungsi sebagai proses radiator untuk menyembuhkan penyakit kanker dan tumor. Bisa tolong dijelasin nggak sih, Sal? Boleh banget. Jadi, sinar gamma itu adalah gelombang terpendek dengan frekuensi terbesar dibandingkan gelombang-gelombang lain. Jadi, gelombang apa sih? Panjangnya ini tuh sekitar 0,5 kali 0,1 femtometer sampai dengan 0,1 nanometer. Dan untuk frekuensinya dia terdapat pada 3 kali 10 pangkat 8 Hz sampai dengan 5 kali 10 pangkat 22 Hz. Tuh kan, dari ngomongin HP aja bisa merembet sampai ke sini. Wah, seru banget. Nggak kerasa. Ternyata fisika itu mudah dan menyenangkan. Karena fisika itu nggak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Eits, tunggu dulu, ini tuh belum selesai. Ternyata masih ada dampak negatif dari gelombang elektromagnetika, tahu? Nah, gue tahu dampaknya. Dampaknya adalah pemanasan global. Pemanasan global ini mengakibatkan bolongnya lapisan ozon dari sinar UV. Nah, sinar UV ini berbahaya bagi makhluk hidup karena mengakibatkan kanker kulit dan juga tanaman menjadi kerdil, bukan? Bener banget, Sya. Nah nih, buat kalian-kalian yang sering main handphone, pasti kalian sering ngerasain yang namanya sakit kepala. Karena sakit kepala itu salah satu dampak dari radiasi cahaya. Kalau misalnya terus-terusan nih main handphone atau yang lainnya, itu pasti kalian bakal berkurangnya konsen, perubahan pola tidur, pikun, dan yang lebih parahnya itu bisa sampai kanker otak loh. Oh my Nah, god. sinar gamma itu akibatnya bukan cuma itu, kayak dia bisa bikin mandul. Makanya tuh buat ibu-ibu hamil tuh nggak boleh tuh yang namanya dikenain sinar gamma ya. Nah, itu juga bisa bikin tadi bilang kanker itu.
Nah, jadi jika kita terlalu dekat dengan sinar pemancar, itu akan menyebabkan beberapa gejala keluhan. Yang pertama, nyeri di bagian kepala. Yang kedua, nyeri di bagian telinga. Dan yang ketiga, itu ada nyeri di bagian tenggorokan. Dan selebihnya itu nyeri-nyeri di sekujur tubuh kita aja gitu. Kelas ini kok udah ngerti semua. Tinggal ngaji doang sebenarnya. Kelas. Nih, Mama pintar semuanya Kalau dah. misalnya dia nggak ketahuan main game mulu nih, mungkin kita nggak apa-apa. Iya, kita Iya, bener banget. Lagi pula, kalau tadi cuma lu doang yang gituin dia, nggak bakal mau connect ya, kita keroyok aja akhirnya. Seru banget ya. Seru banget. Dari tadi kan kita serius, ini sekarang kita goyang-goyang. Iya. Aduh, ternyata banyak banget dampak negatif dan dampak positif dari gelombang elektromagnetik. Ternyata gampang-gampang susah ya belajar fisika, tapi kayaknya belajar sama kalian tuh seru banget nih. Seru Aku jadi mudah memahami dan gampang buat ngerti sama materi gelombang elektromagnetik ini. Makanya lain kali kalau misalnya lu main HP apapun itu, lu harus tahu dulu ini apa, itu apa. Akibatnya Jadi apa buat lu? Nggak asal main Iya, gitu. itu. Oke deh, habis ini gua bakal ngurangin main HP biar nggak terkontaminasi sama hal-hal negatif dari gelombang elektromagnetik. Dan juga, ya, gue juga bakal lebih rajin lagi deh buat belajar fisika bareng-bareng kalian.